Rohmu yang akan kami puji, yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan sebagai juru selamat kami. Dan firman ini akan hidup setiap hati-hati kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu akan berbicara, biar hamba-Mu Tuhan melakukan sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenan. Pakai lidah hamba-Mu sesuai dengan kehendak dan karya Tuhan, sesuai dengan talenta yang apa yang ada pada hamba-Mu Bapa. Kiranya Tuhan setiap hati kami akan tersentuh oleh firman ini dan hamba-Mu. Dan sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang sedang melihat kami dan hamba-Mu Bapa, untuk satu hati dalam nama Yesus disingkirkan, biar nama Yesus kemuliaan Tuhan ada di tengah kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami siap mendengar firman-Mu, biar Engkau yang berdaulat dan Engkau yang berbicara dengan kami semua lewat Kau. Ini doa dan iman kami dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Berilah Tuhan kita. Silakan duduk. Puji Tuhan, karena kita dapat bersama pagi ini luar biasa. Amin. Selamat pengantin baru untuk Edward. Ya. Tidak tahu kenapa dia tak bawa bininya nih hari ini. Ya, sepatutnya bawa lah Pak. Ya. Jadi ini gereja bukan untuk yang bujang-bujang saja ini. Kau-kau pun boleh juga. Saudara, mari kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan kita pada pagi ini, terdapat di dalam kitab Injil Lukas. Itu Injil Lukas pasal yang 36, pasal 7, ya. Pasal 7 ayat 36 sampai ayat 50. Panjang, Saudara. Jadi saya harap kamu jangan bosan ya. Saya harap kamu jangan bosan. Saya harap kamu jangan jangan memikirkan, oh ini lama nih khotbah pastor ya. Memang lama lah ya. Untuk di gereja Tuhan baru 2 jam juga muak-muak ya. Tapi kalau di rumah main game ya sampai subuh ya. Lancar dia punya cas, lancar dia punya battery ya. Nonton YouTube sampai ke subuh, TikTok sampai ke subuh, lancar. Firman Tuhan 2 jam ngantuk ya. Jadi hari ini ajar-ajar dirimu untuk melihat firman Tuhan dengan lebih fokus. Amin. Amin. Lebih kuat lagi. Amin. Biarpun kamu pakai kelas, saudara, suaramu tidak terbatas bagi Tuhan. Amin. Lagi. Amin. Ini saudara, semangat pagi-pagi ya. Oke. Nah, kita lanjut. Seorang Farisi, ya, seorang Farisi yang datang, yang mengundang, ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya, ya. Untuk makan di rumahnya, Yesus datang ke rumah orang Farisi itu. Jadi kita boleh lihat di sini ada satu jemputan khas, ya. Ya, saya tidak tahu orang Farisi ini siapa, karena tidak diketahui siapa namanya, ya. Nah, orang Farisi ini mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Lalu apa yang dibuat Yesus? Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37. Di kota itu, perhatikan baik-baik, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Tidak ditulis secara detail perempuan ini siapa di dalam kitab Lukas. Tapi saudara boleh baca di dalam kitab yang di dalam cerita ini bahwa wanita ini terkenal berdosa. Jadi saudara, terkenalnya macam mana ya? Berdosanya macam mana waktu itu? Ya, mungkin dia seorang artis kali, ya, ataupun dia sebagai seorang yang pembunuh kali, mana kita tahu, ya? Mungkin dia sebagai seorang pembunuh upahan, tapi pada waktu itu firman Tuhan ini jelas sekali dia menyebutkan bahwa perempuan ini terkenal berdosa. Jadi mungkin itu lebih kurang kepada seorang pelacur. Jadi zaman dulu, pada zaman Yesus itu sudah ada zaman-zaman begini, ya. Sudah ada orang-orang begini. Jangan ingat zaman modern ini sejak baru ada istilah namanya pelacur. Dari dulu lagi, zaman 2000 tahun yang lalu. Sekarang 2000 berapa? 2021. Ya. Jadi ada tolak waktu kematian Yesus. Ya, mungkin 2010 tahun yang lalu, ya. Ya, 2010 tahun yang lalu Yesus sudah mengalami hal-hal ini. Yesus sudah melihat hal-hal ini. Bukan saja pada waktu itu, pada zaman perjanjian lama lagi Allah sudah memandang hal-hal ini. Tapi ada yang unik yang saya mau kita perhatikan, karena
di dalam cerita ini sesuatu yang menarik sekali untuk kita bincangkan. Oke? Nah, jadi saya perlukan fokus kamu, perhatian telinga, mata kamu, perhatikan baik-baik ya. Adalah kita baca. Oke. Ketika di kota itu seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi. Apa yang dibuat oleh wanita ini? Bila dia dengar perempuan Yesus ini datang ke rumah Farisi itu. Farisi ini orang apa? Orang imam-imam juga ya, ahli-ahli Taurat juga ini ya. Farisi, Saduki, orang Yahudi, imam-imam itu ini di dalam Alkitab. Kamu perhatikan baik-baik, dengar, ingat sampai mau memisahkan kamu semua. Farisi, Saduki, imam-imam itu adalah konsep sama. Ya, Saduki ini adalah imam. Ya. Jadi Saduki, Farisi ini juga sama. Mereka ini imam-imam. Cuma mereka tidak bersama, mereka tidak bersatu karena mereka ini punya pendapat yang berbeza-beza. Ya, Farisi lain, Saduki lain, yang orang Yahudi lain lagi. Ya. Jadi mereka ini berbeza-beza. Oke. Kita lanjut sambil apa yang dia katakan? Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Belakang Yesus, dekat kaki Yesus di belakang ini. Ya. Lalu apa yang dia buat? Membasahi kakinya dengan apa? Air matanya. Ini air mata nih saudara ya. Seorang wanita, seorang perempuan meneteskan air mata, menangis, lalu menyeka, menggunakan air mata itu letak pada kaki Yesus. Lalu apa yang dia buat? Dan menyekanya dengan rambutnya. Begitu saudara. Perempuan paling tidak disuka disentuh rambutnya. Setuju? Perempuan. Istri saya kalau disentuh rambutnya, jadi singa yang luar biasa jahatnya. Tertarik dia sedikit rambutnya, gitu, sakit. Saya tidak tahu lah. Tapi kalau bapak-bapak ya, saya suka dengan bapak-bapak. Kenapa? Waktu anak-anak kita kecil, saya percaya anak-anak kecil, badan siapa yang selalu dipijak-pijak, yang ditarik-tarik, yang ditumbuk-tumbuk. Waktu kau baring sama bapak-bapak, baby itu limpas, tok, limpas di badan. Oke, siapa bapak? Coba mamanya. Tapi kalau bapak, biar anak itu bergendong, Dadi, berdiri. Iya, bapak kan? Saya suka bapak-bapak. Saya pun juga begitu. Saya tidak tahu kenapa ya. Perbedaan wanita dan laki-laki itu jauh. Ya. Wanita itu lebih sensitif. Boleh dengar di sini? Wanita itu sangat sensitif. Laki-laki itu jenis yang obat. Oke sudah. Ya, saya percaya anak-anak kamu pernah lakukan ini pada bapak-bapak. Ya, gendong dia tengah malam, ya nangis. Jadi bapak-bapak ini advance sedikit. Sebab itu saya katakan dalam pernikahan Edo kemarin, laki-laki itulah sebagai penyelaras. Dia adalah seorang pemimpin, seorang leader, siap untuk berkorban, bangun tengah malam, beri susu anakmu. Terceret-ceret anakmu di pampers, bapak juga yang bangun. Ya bangun. Ya saya bakal mengundang lagi saudara. Bulan ini saudara ya. Jadi saya latihan sudah mulai hari ini, angkat dia, angkat baby, saya sudah mulai angkat air banyak-banyak, karena tengah malam saya bangun. Ya bulan 7 nanti saudara, saya sudah latihan di sini, latihan betul ya. Jadi saya sudah mulai bertahan mata untuk bangun tengah malam. Jadi sekarang saya tengah praktis untuk lewat dulu sedikit. Jadi saudara, wanita ini apa yang dilakukannya? Apa dia? Dia membasahi kakinya itu, kaki Yesus dengan air mata,
dan menyikat dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan apa? Meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, tema kita pagi ini yaitu apa tuh? Membiarkan rugi. Perhatikan itu sini, membiarkan rugi untuk tidak berdosa. Mungkin kamu terasa pelik dengan tema ini. Membiarkan rugi untuk tidak berdosa. Karena hari ini saya akan membahaskan kerugian-kerugian yang akan kamu alami, kerugian-kerugian yang akan kamu lepaskan. Kamu rasa itu berharga, tapi kamu harus lepaskan. Kamu rasa itu sangat penting, kamu harus lepaskan untuk Yesus, untuk lepaskan dosa. Engkau rasa itu sangat penting, itu sangat berharga. Hari ini kau belajar untuk melepaskan. Tema kita adalah membiarkan rugi untuk tidak berdosa. Wanita ini seorang pendosa, seorang pelacur. Nanti saya akan lihat, nanti kita akan lihat dan kita baca dulu sampai habis, baru saya akan menjelaskan satu demi satu ya saudara ya. Lalu apa yang dia buat ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentulah ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Ini pandangannya, pandangan. Nanti kita akan lihat ini. Lalu, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Kenapa tiba-tiba Yesus katakan ini kepada Simon? Karena Yesus mengetahui hati orang Farisi. Ini Yesus lah saudara. Dia tahulah keinginan mau apa. Dia tahulah nafsumu bagaimana. Dia tahulah apa yang kau sedang pikir. Lalu dia menyentak orang Farisi ini dengan berkata kepada Simon, Simon, ada yang mengatakan kepadamu. Lalu dia katakan, katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang pada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar. Itu 500 dinar saudara hari ini mungkin lebih kurang 3.000-5.000 ringgit lah. Ya, karena dinar itu mahal. Ya, bukan peser. Kalau peser itu sen. Peser itu dalam bahasa Israel itu, Yerusalem peser itu sen. Ya, dinar itu ringgit, kita panggil ringgit. 1 dinar itu mungkin lebih kurang kali dengan 5. Ya, jadi kalau 5 kali 5 10.000 kali ya. 5.000. Betul kan? Betul kan? 5 kali 5 berapa? 5 10 25 ya. Lebih kurang 25.000 ya. Jadi wanita satu ini berhutang dengan peminjam uang itu sebanyak 500 dinar. Oke, lanjut. Yang lain 50. Ada dua orang ya. Yang satu 500, yang satu 50. Karena ayat 42, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Perhatikan baik-baik ayat ini, ayat 44 ya. Dia katakan, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk membasuh kaki. Ini di rumah siapa? Di rumah orang Farisi. Tapi dia bercakap dengan siapa? Petrus. Dia cakap dengan Petrus. Dia tidak terus sentap itu Farisi. Dia cakap sama Simon. Ya. Waktu aku masuk, tidak ada. Ini kena adat istiadat orang Israel ya. Ini adat istiadat orang Israel bila mereka masuk rumah, mereka harus basuh kaki. Ya, mereka harus basuh kaki baru masuk rumah. Karena apa? Mungkin salah satu faktornya adalah karena di sana bukan jalan raya macam kita. Mereka di sana rumah mereka itu keluar saya berpasir. Ya, keluar saya berpasir. Jarang ada simen-simen ini. Ya, jadi habuk itu mungkin melekat pada kaki, kotor. Jadi mereka bila masuk rumah harus kaki, karena zaman dulu tidak ada kasut Adidas sekarang ya. Zaman dulu tidak ada kasut Nike ya. Zaman dulu tidak ada kasut boot. Mereka dulu hanya menggunakan sandal, selipar ya, selipar yang berlilit-lilit itu ya.
Ya, belilit-belilit itulah yang mereka pakai sepanjang zaman mereka. Jadi pasir itu sentiasa melekat pada kaki. Jadi oleh itu mungkin inilah yang ada di setiap orang Israel, maka mereka harus mengamalkan ini setiap waktu. Ya, ada tetamu kah, tidak ada tetamu kah, mereka harus basuh kaki. Jadi ada perbedaan dikatakan oleh Yesus, dikatakan begini, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku abad 5, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Oke, lanjut. Sebab kita berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit, perhatikan baik-baik ayat ini, sebab ia telah banyak berbuat kasih, oleh kerana itu dia diampuni. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini ada dua perbedaan ya. Jadi Allah menilai hidup saudara dan saya mulai hari ini, mulai dari saudara lahir, dari saudara membesar, Allah sedang menilai hidupmu. Engkau berapa kali banyak buat kasih, engkau berapa banyak kali melayani, engkau berapa banyak kali memberi, engkau berapa kali banyak untuk membantu. Ini Allah sedang perhatikan. Meskipun bukan semua benda ini akan membawa kita masuk surga. Boleh mengerti sampai di sini. Kalau orang sebelah kita, itu pahala mereka. Makin banyak memberi, maka mereka sedang masuk surga. Tapi saya beritahu saudara, bukan semua ini membawa kita masuk surga, tapi semua ini membawa kita untuk diampuni. Boleh mengerti sampai sini? Ya. Jadi kalau orang sebelah kita bilang saya banyak memberi, saya menyimpan, maka saya akan masuk surga. Itu bukan tujuan Tuhan Yesus. Perbuatanmu tidak membawa engkau masuk surga. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini, wanita ini, dia buat apa? Dia lepaskan semua. Ya, dia lepaskan semuanya untuk melayani Yesus. Padahal perempuan ini baru saja dengar Yesus datang ke rumah. Itu orang Farisi. Baru saja dia dengar. Tapi dia datang dengan tangisan. Saudara tahu, Yesus duduk dengan orang-orang berdosa. Farisi juga orang berdosa di mata Tuhan. Farisi itu meskipun imam, meskipun orang yang bertauliah dalam pendidikan keagamaan pada waktu itu, tapi dia masih duduk di kalangan orang-orang wanita ini datang menangis-nangis dari luar, pergi ke belakang kaki Yesus dan berkata, Dada, dia kata apa-apa, dia menangis, dia terus meneteskan air mata, dia terus menangis, mengalirkan air matanya jatuh di kaki Yesus. Apa yang dibuat wanita ini? Dia ambil rambutnya. Wanita ini melepaskan keindahannya. Wanita ini melepaskan keindahannya. Wanita itu cantik bila dia panjang rambut. Betul? Cantik bila dia punya rambut panjang. Saya coba berusaha sampai simpan rambut panjang, rimas saudara. Saya sudah kasih pendek rambut. Makin dipiara, makin berkeliling umur. Saya ambil dengan wanita. Panjang rambut tidak berkeliling umur. Saya tengok istri saya bersih, saya kulit kepalanya. Tapi saya kalau punya simpan rambut panjang, tak tahu. Wanita hebat. Inilah mahkota wanita. Rambutnya. Dia lepaskan kejelitaannya ini. Dia urai rambutnya, ambil rambutnya, menikah hati Yesus. Saudara, ini sesuatu yang berharga. Ada kalanya saudara harus menangis, ada kalanya saudara harus melepaskan sakit saudara. Tapi Tuhan bilang, teruskan, karena aku tunggu kau datang di bawah kakiku dan berkata, ini aku Yesus untuk melayani engkau. Ini wanita saudara. Kamu tahu saudara wanita ini pergumulannya apa? Tidak semua wanita senang melakukan pelacuran. Saya tanya wanita yang ada di sini, kok kamu jadi pelacur? Kenapa dia jadi pelacur?
Kenapa cerita ini ditimbulkan dalam Alkitab? Kenapa cerita ini menjadi topik utama dalam Alkitab? Kenapa cerita ini ditimbulkan oleh Yesus supaya manusia melihat wanita yang hidup perzinahan, wanita yang hidup dalam dosa, yang terkenal berdosa, yang dibenci, yang dihina. Kenapa Allah timbulkan cerita ini? Kenapa Allah timbulkan cerita ini? Supaya kita melihat engkau sangat berharga. Amin. Wanita ini tidak mau juga, saya rasa dia tidak mau untuk menjadi seorang pelacur, tapi dia terpaksa. Mungkin wanita ini tidak ada punya keluarga. Ya, saya hanya gambarkan, saudara. Ya, tapi saudara tidak boleh tangkap juga apa yang saya gambarkan. Ya, saya hanya menggambarkan mungkin wanita ini anak yatim piatu yang tidak ada sumber pendapatan. Mungkin dia tidak dapat kerja yang baik. Tapi mungkin dia dipengaruhi oleh kawan-kawannya, dipengaruhi oleh kawan-kawan wanitanya yang lain. Kalau kau tidak ada kerja, kau anak yatim piatu, bagus kau ikut kami melacur. Kenapa dia melepaskan diri? Karena dia begitu sengsara. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk melepaskan belenggu ini. Bagaimana caranya untuk melepaskan semua ini. Karena setiap hari dia harus melayani laki-laki. Dia harus melayani laki-laki, dia harus melayani setiap hari, setiap malam. Mungkin waktu dia period tidaklah. Saya minta maaf, saya harus cerita ini untuk kita semua. Mungkin waktu dia period tidaklah. Tapi waktu dia tidak period, dia harus lakukan tugas ini hari-hari, saya tidak tahu, mungkin puluhan tahun sudah. Karena ini wanita ini sudah cukup matang, ya, sudah cukup dewasa. Tapi waktu dia mendengar saja suara Yesus, dia berubah. Ini waktunya saya mau melepaskan. Apa yang untung bagi saya biarkan dia rugi. Kalau syarikat itu rugi karena saya tidak berhikmat di tempatnya lagi, biarkan dia. Boleh mengerti sampai sini? Daripada saya tetap terikat dengan dosa. Boleh mengerti sampai sini, saudara? Wanita ini melepaskan semuanya dengan melakukan sesuatu yang unpredictable, kata Iblis, yang tidak dapat dijangka oleh orang-orang lain. Sehingga orang Farisi ini bilang apa dalam ayat 39? Dia tidak tahu. Ini nabi. Kenapa dia tidak tahu ini perempuan berdosa? Dia tidak tahu bahwa wanita ini sudah hidup bersundal, berzina dengan banyak laki-laki. Ini saudara, waktu engkau belajar untuk melepaskan sesuatu, bila engkau mau belajar melepaskan sesuatu, saudara, dunia akan mengejek. Terus terang, dunia akan mengejek. Dunia akan menawarkan, merugikan, dan dunia akan berkata begini. Buat apa kau melayani? Buat apa kau ikut Tuhan? Buat apa kau percaya Yesus? Engkau berdosa. Karena inilah sifat dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Injil Yohanes. Dia katakan, bapak segala pendusta adalah iblis. Kalau dia berdusta, bapaknya adalah iblis adalah bapak segala pendusta. Jadi, kalau kamu membulat, ingat, bapakmu bukan Pastor Frenzy. Bapakmu bukan bapak Richard, tapi bapakmu itulah yang minggu lalu kita bahas, botak, tanduk, lada merah, ekor panjang, ya, bertaring, saudara, mata bulat, ya, itu yang minggu lalu kita bahas. Itulah bapakmu yang ikut menipu. Jadi iblis ini akan membuat satu pendustaan kepadamu supaya engkau tidak akan ikut pada Yesus. Wanita ini buat tempat yang terbaik. Amin. Wanita ini melepaskan semuanya, keindahannya, kecantikannya, tawaran yang dimiliki oleh dunia. Dia sudah melepas. Ini rambut untuk Tuhan Yesus. Ini minyak wangi yang saya pakai setiap malam supaya saya wangi, supaya saya dihidup, wangi waktu tidur, wangi waktu berjalan, orang terpikat dengan saya. Ini minyak wangi saya ambil untuk
Minyak wangi di zaman dulu bukan mahal. Hari ini kalau saudara, baru-baru saya dengan istri pergi ke body shop. Ya, itu tempat minyak wangi. Jadi saya tanya, laki-laki punya minyak wangi ada 180 lebih. Oh, botol kecil. Jadi saya tanya lagi, ada kayak botol kecil? Ada. Dia pergi tawar lagi sebelah. Ini, cek ada 80 ringgit. Masih mahal, kecil begini saudara, 80. Saya bilang, ada lagi yang paling kecil? Ada. Dia kasih keluar lagi, kecil begini saudara, 60 ringgit. Tak keluar. Saya berusaha cari minyak wangi yang murah-murah saudara, ya. Sugebob murah kan? Sugebob, saya tidak tahu sugebob berapa. 40, 50, ya. Tapi saya peminat Diazandra. Saya peminat Diazandra, minyak wangi kereta Diazandra. Saya pakai minyak wangi badan Diazandra. Apa itu babi? Oh, tidak mengaku saya ceritakan. Ya. Nah, saudara, jadi minyak wangi itu menjadi satu bahan yang sangat penting, ya. Dan ada satu dua cerita yang sama. Yang ini perempuan pelacur, yang satu Maria, ya, saudara Yesus, ya, saudara si yang meninggal itu, saya lupa sudah namanya, saya lupa. Oke, nah, waktu itu kisahnya lain. Maria pergi menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, tapi menggunakan minyak wangi. Lalu Yudas berkata begini, bagus lagi minyak wangi itu diambil, dijual dan berikan kepada anak-anak yatim. Ya, ini pemikiran dunia, ya saudara. Karena minyak wangi itu mahal. Tapi perempuan pelacur ini, minyak wangi yang mendandani rambutnya yang dihias cantik-cantik dia lepas, air mata yang selama ini dia tidak pernah keluarkan. Pada waktu jumpa Yesus, air matanya mengalir. Pernahkah situasi ini kamu alami? Saya tidak tahu berapa banyak jemaat Tuhan yang mengalami situasi ini, menangis ketika berdoa. Ini yang Yesus mau. Waktu posisimu sangat sakit, waktu posisimu sangat susah, Tuhan sengaja biar kau sakit, supaya Dia mau kau datang, seperti perempuan wanita pelacur itu datang. Boleh mengerti sampai sini? Saudara, lanjut apa yang dikatakan di situ, ya. Ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab dia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dan apa? Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk dan makan dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ini doa yang diucapkan oleh Yesus kepada kita. Setiap kali kau berbalik kepada Tuhan dan mengakui dosa kepada Tuhan, ini ucapan dosa, ini ucapan Yesus kepada kita. Pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hari ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, seberapa banyak orang yang mampu bertahan kepada Yesus. Karena waktu Yesus sudah tidak lama lagi untuk datang ke dunia ini. Sudah tidak lama lagi Yesus akan hampir ke dunia ini. Sudah hampir, sudah masa, sudah waktunya Tuhan harus datang. Saudara, minggu lalu waktu saya khotbah, tiba-tiba telepon itu tidak dapat rakam habis. Saya terang betul, saya sakit hati. Apa ini telepon tidak cukup rakamannya. Lalu apa yang saya buat? Hari ini saudara tanya kemana iPad saya, mana telepon saya yang satu, saya sudah jual. Karena sakit hati saya ambil ini baru. Ini memorinya besar. Saya mau rakaman saya habis untuk tuh. Apabila saya banyak harta, kalau bukan untuk tuh, saya jual, saya ambil ini, ambil memorinya yang besar. Saya katakan, apapun saya memiliki banyak barang, tapi kalau itu tidak mampu memuliakan Tuhan,
Saya biarkan saya rugi, tapi saya katakan ini untuk Tuhan. Jadi saya ambil memorinya yang besar sedikit 256 GB. Jadi kalau dia rekam sampai saya pingsan bertobat, sampai kita puas mendengar, saudara. Ada kalanya kita sayangnya, tapi saya tidak pernah sayang, karena saya tahu yang saya buat adalah Tuhan. Amin. Mungkin kita berkata, wah betul pastor, iPad lagi, kalau main game bagi saya itu nomor 2. Bagus ini saya guna untuk kalau bergaya itu nomor 2. Saya jual, saya beli yang baru, yang besar lagi GB-nya, supaya orang boleh lihat firman Tuhan. Ada orang merasa itu rugi, saya. Tapi ingat, belajarlah untuk merasakan rugi. Tuhan biar engkau rugi, Tuhan biar engkau melepaskan itu, supaya kau tahu tujuan apa yang kau buat itu untuk siapa. Boleh mengerti sampai sini? Boleh tangkap? Apa yang kau buat ini untuk siapa? Kau miliki itu untuk siapa? Kau buat ini untuk apa? Wanita ini, lepaskan keindahannya, lepaskan semua yang sudah dia pernah buat, hanya kerana untuk Yesus. Saudara, pelacur bukan murah, saudara, mahal. Jadi saya bukan berkata wanita coba, bukan ya? Jangan kalau mencoba, nanti neraka jawabnya, saudara. Jadi wanita ini, saudara, kalau saya sudah hidup berapa belas tahun dalam pelacuran, itu bukan harga murah, saudara. Dia dikatakan oleh firman Tuhan, dia terkenal di kota itu, jadi dia bukan harga yang murah. Karena saya pernah hidup di dalam dosa ini, saudara. Saya dulu hampir dimasuk ke penjara karena ini, saudara. Karena wanita datang kepada saya jual dia dengan orang lain. Ini pekerjaan saya dulu. Saya pernah kesaksian ini kan. Orang cari saya contoh Fred datang saya. Boy, ada perempuan? Saya bilang ada. Yang mana kau mau? Yang high class atau pertengahan atau low class? Saya dulu di situ, saudara. Saya di sini. Tapi bukan saya yang buat, tapi saya hanya ambil wanita itu dan beri kepada orang lain. Itu kalau hari ini dia hanya satu malam, kalau VIP punya perempuan itu 500 ringgit satu malam. Sikit saja kalau dia sampai, kalau yang pertengahan itu lebih kurang 100 ringgit. Saya dapat untung 30 ringgit. Kadang satu malam saya boleh dapat 5 perempuan dibagi sama orang lain. 30 kali 5 berapa? 100 berapa? 150 satu malam. Kalau besok ada lagi, 1.000, saudara, saya dapat dulu. Ini. Akhirnya Tuhan buka otak saya, cuci betul-betul bodoh originasi. Ini semua dosa. Ini bukan mahal loh, perempuan ini terkenal berdosa di kampung ini, di kota itu. Di kota, bandar ini, saudara, kota. Jadi dia punya gaji itu satu malam mungkin mahal untuk wanita ini. Tapi dia tahu macam mana saya melepaskan dosa ini, bagaimana saya melarikan daripada hal ini. Saya sudah penat, saya sudah capek, saya sudah lenguh, saya sudah tidak tahan. Malam-malam layani orang, malam-malam melakukan dosa. Ketika dia dengar Yesus, ini kesempatan yang terbaik buat saya. Dia ambil keputusan, tinggalkan semuanya. Ambil minyak wangi yang dia pakai setiap malam buat untuk Yesus. Rambutnya dia bagi keindahan, kejelitaan, kecantikannya dia lepas untuk Yesus. Tangisannya yang selama ini dia tahan, dia buat untuk Yesus. Saudara, pada hari ini membiarkan rugi itu bukan, memang saya katakan itu menyakitkan. Membuat sesuatu pilihan untuk merugikan itu memang suatu orang dunia berkata bodoh kalau lepaskan, rugi kalau lepaskan. Tapi kalau bukan untuk Tuhan, lebih baik lepaskan. Amin. Boleh mengerti sampai di sini? Kalau ada hartamu yang banyak,
Tuhan berkata, mana persembahan, mana persepuluhanmu? Engkau banyak harta, tapi persembahan dekat dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Lebih baik biarkan engkau rugi. Sebab itu ada banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, tidak banyak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Allah mau tundukkan engkau. Allah mau biar kau tunduk setunduk-tunduknya melihat pada kaki Yesus. Memang sakit saudara bila engkau ditundukkan dengan keegoanmu, keangkuhanmu, dan kesombonganmu. Tapi Tuhan bilang akan buat kau tunduk setunduk yang boleh sampai kau melihat kaki Yesus. Sakit kan? Sakit saudara. Saya ditundukkan oleh Tuhan, sakit saudara. Ini saya harus lepaskan saudara, saya harus biarkan. Hari ini saya pakai kertas biasa saudara. Saya bilang ini untuk Tuhan juga, untuk jemaat Tuhan. Ada sesuatu yang menyakitkan, biarkan dia yang pergi. Jangan sampai kau berdosa. Daripada kau tahan, tapi kau hidup dalam dosa, tidak mau untuk Tuhan, tidak mau fokus pada Tuhan, Tuhan tidak menyenangkan itu. Tuhan tidak meninggalkan itu. Saudara, ya, wanita ini apa yang dia buat? Dia menangis, memberi minyak wangi. Lepas itu apa yang kita mau lihat di sini adalah saudara, waktu Yesus di dalam kehidupan kita pada hari ini adalah dia melepaskan kita. Hari ini dalam cerita ini wanita ini sudah dilepaskan. Amin. Tapi di dalam hidup kita, saya tidak tahu ada berapa banyak orang percaya di ruangan ini yang sudah dilepaskan oleh Tuhan. Tapi saya mau bagi tahu kita, ketika Tuhan Yesus datang makan di rumah kamu, ketika Yesus kau undang masuk rumahmu, persiapkan dia dengan secukup-cukupnya. Boleh mengerti? Soalnya itu Yesus tadi Simon, waktu aku masuk kau ada basuh kakiku? Simon, waktu aku masuk kau ada meminyaki aku? Simon, waktu aku masuk adakah kau menangis? Melap air matamu di kakiku? Simon, iya. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan, waktu engkau mengundang Yesus menjadi juru selamatmu, apakah engkau sudah meminyaki Yesus? Memberi yang harum-harum kepada Yesus. Ketika engkau mengambil dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu, apakah engkau sudah membasuh kaki Yesus? Membasuh kaki Yesus itu berarti apa? Ketundukan diri, hormat pada Yesus. Kadang-kadang kita ini kalau sudah merasa rugi, kita akan minta sesuatu yang baru lagi. Dia akan berusaha berdoa dengan Tuhan. Tuhan, bagilah yang lebih bagus daripada ini. Tapi bila sudah Tuhan bagi, lupa. Oke, nanti bila dia susah, jadi berarti waktu kita datang kepada Tuhan, kita hanya meminta sesuatu apa yang kita inginkan. Tapi kita tidak pernah memberi apa yang Tuhan inginkan. Ini mengerti sampai sini sekarang. Wanita ini memberi apa yang orang lain pada waktu hidup tidak ada. Wanita ini memberi sesuatu yang di luar kemampuan orang lain. Tapi wanita ini, saya tahu saya berdosa. Kata perempuan ini, saya tahu saya berzina, saya tahu saya perempuan yang sundal. Tapi untuk Tuhan, saya lepaskan segala-galanya. Ada berapa jemaat hari ini saya coba jemaat Tuhan belajar untuk membiarkan rugi. Memperhatikan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk mengumpul, ada waktu untuk membiarkan rugi. Itu harus dilepaskan supaya ada berkat yang lain datang kepada. Amin. Saudara tidak perlu risau. Karena Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, termasuk saya dan saudara, di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Aku akan menyertaimu sehingga akhir zaman. Ini jadi Yesus untuk kamu dan saya. Kalau dia sudah berkata demikian, percaya saja apa yang dia katakan. Amin. Percaya saja, jangan kita mengatakan, bila
bilala, bilala. Sampai kerisauan kita COVID ini pun bilala, bilala, ini COVID, bilala, ini COVID. Bilala, ini COVID, hilang, bilala, ini si COVID ini menghilangkan dirinya. Tuhan mau buat semua manusia tunduk pada Yesus. Saya juga risau, saudara. Siapa manusia yang tidak pandai risau? Saya risau juga. Kalau jalan, berjumpa dengan orang, apakah saya tidak risau? Saya risau. Saya bawa Yesus dengan saya. Kalau kita risau, tapi tidak bawa Yesus, percuma. Seumpama engkau berjalan di tengah malam, tapi tidak bawa tosnya. Dengan kata mudah, engkau jalan di tengah kegelapan, tapi tidak bawa tosnya. Orang berjalan di tengah gelap membawa tos supaya dia tidak jatuh, meskipun kiri kanannya gelap. Setuju? Meskipun kau berjalan dalam kegelapan, tapi bila kau ada lampu suluh, kau suluh kanan, kau tahu jalan ke kanan. Kau suluh kiri, engkau tahu jalan ke kiri. Kau suluh depan, engkau akan tahu jalan ke depan. Kenapa? Kau melihat apa yang di depan. Bila engkau punya Yesus hari ini yang masuk ke rumah kita, yang kau undang menjadi juru selamatmu, pastikan engkau bawa dia 24 kali 7. Amin. Wanita ini sudah memiliki Yesus. Yesus berkata kepada dia, pulanglah dengan selamat. Iman telah menyelamatkan engkau. Saudara, ini lampu suluh yang paling terang di dunia, saudara. Dia bawa Yesus, dia tahu dia sudah lepas, dia sudah tahu dia sudah lega. Waktu dia menangis, Yesus, mungkin dia tidak berkata kenapa, tidak menyebut dia menyebut berkata-kata, tapi dia nangis dengan tangisan, dengan geriak wajahnya, dengan rambutnya yang cantik, lemah melai rambutnya itu, wow, indah, yang dihiasi dengan hiasan sanggul-sanggul. Dia lepas untuk Yesus, punya uang yang saya pakai ini untuk Yesus. Diam sepanjang hari, sepanjang dia mencuci kaki Yesus, sepatah pun dia tidak kata. Dia berkata mungkin begini, Simon, Yesus, engkau Tuhan dan Juru Selamat. Ini untuk engkau. Amin. Ini untuk Yesus. Seberapa banyak kita hari ini mau memberi kepada Tuhan apa yang kau miliki. Hari ini dia berkata, mungkin lepas ini pulang, pas apa yang saya mau bagi dengan Tuhan. Sudah tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mungkin mau berjumpa dengan saya, pastor, apa yang saya mau beri untuk Tuhan? Apa yang ada tadi? Pastor, saya tidak ada harta, saya tidak ada apa-apa. Kau punya hidup? Apa? Gunakan hidupmu. Harta itu bukanlah sesuatu yang dilihat Allah. Beliau mengerti sampai sini. Harta itu bukan menunjukkan sesuatu, oh kalau saya beri ini maka saya dapat yang terbaik di mata Tuhan. Dan semuanya dari dalam hati. Karena Amsal berkata, jangan berwaspadalah, karena hati itu adalah terpancar ke hidup. Dari hati terpancar ke hidup. Hari ini pergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kau berkata, aku punya ini sesuatu, pastor, saya mau berikan kepada Tuhan, saya mau membantu pembangunan gereja ini, lakukanlah untuk Tuhan. Amin. Ini gereja dan saya punya. Kalau saya pindah nih, pastor lain ganti juga di sini. Ini gereja kamu punya. Ini gereja Tuhan punya. Tuhan tidak akan turunkan batu bata untuk kita hari ini. Percayalah. Tidak akan turunkan batu bata di sini. Simen Tuhan dari langit. Jibril turunkan batu bata. Jibril turunkan simen 1 tahun 2 tahun. Bikin rumahku di gereja Baptista Morotai. Pengurusnya diam-diam, jemaatnya diam-diam, biar malaikatku yang bekerja. Saudara. Allah biarkan kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Setuju katakan amin. Engkau dicipta untuk melayani Tuhan. Kau rasa rugi, biarkan. Hari ini ada banyak saya buat begini, saudara.
Saya berharap satu hari nanti pemuda-pemudi kita ini kalau sudah punya kerja, berilah hari Minggu itu untuk Tuhan. Amin. Cukup 1 minggu 1 kali kau datang berjumpa dengan Yesus. Yesus rindu berjumpa dengan kau. Izinkan hari Minggu itu cukup kau berehat hanya untuk Yesus. Malam itu wanita ini mungkin dia tengah bertugas nih saudara. Karena waktu makan malam kan. Karena malam itu mereka Yesus diundang untuk makan malam. Karena malam itu mungkin dia tengah melakukan tugas, tapi mungkin tidak ada customer, saudara, tidak pelanggannya, dia lari tinggalkan semuanya hanya karena berjumpa dengan Yesus. Mungkin lepas itu perempuan ini bilang, enggak, sudah dia balik-balik, bos mencari mana, sudah si Siti Rahma ini, ya, mana lah sudah dia. Mungkin dia pergi buat laporan, bos, ini tempat saya tidak bekerja sini sudah. Benar. Di dalam cerita yang seterusnya, di dalam Alkitab, di dalam pelayanan Yesus sampai umur Yesus 30 tahun, wanita ini ikut melayani dia. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, wanita ini ada bersama-sama dengan Yesus. Waktu Yesus berkorban di bukit, wanita ini ada bersama-sama Yesus. Komitmen saudara dan saya diperlukan. Amin. Kalau kau sudah lepaskan sesuatu untuk Tuhan, biarkan. Jangan dipikir-pikir lagi. Fokus pada apa yang kau tuju kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Apa yang kau sudah pikir, ini untuk Tuhan, ini untuk Yesus saya, untuk juru selamat saya, untuk pemimpin saya, ini untuk masa depan saya. Lepas ini ini ada masa depan untuk anak mereka lagi. Dia harus mulai hari ini berpikir, masa depan saya di dalam tangan Yesus. Meskipun kau bekerja setiap hari, setiap malam, masa depanmu masih di dalam tangan Yesus. Serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mengatur apa yang terbaik bagi. Kau rasa itu rugi, tapi ingatlah, Yesus itu Maha Kuasa dan baik. Waktu umat Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir, mereka diberi roti mana dari surga. Hari ini kalau kita mencari roti mana, tidak ada. Kalau roti gabe ada. Kalau mau roti mayat ada. Saya selalu sebut roti mayat. Kalau ada orang meninggal dunia, roti yang bulat-bulat itu. Apa namanya itu? Roti apa? Biskuit Mary. Biskuit Mary. Jadi waktu kami di Plum, kami selalu bergurau dengan kami rekan-rekan pastor kami yang lain. Bagaimana kalau ada meninggal, mesti roti ini ada. Setiap orang meninggal roti ini ada. Jadi kami panggil itu roti orang meninggal. Karena itu mesti dihidangkan ya. Hari ini kalau kau cari roti mana, tidak ada. Kalau biskuit crackers sana. Tapi dulu pada zaman Yesus memberi mereka keluar dari tanah Mesir, luar biasa. Roti mana dari surga. Ini siapa yang dipimpin? Umat Tuhan. Saudara umat Tuhan atau tidak? Amin. Katakan amin kalau engkau umat Tuhan. Amin. Kalau Tuhan boleh bagi mereka roti mana, engkau juga boleh diberi hidup. Amin. Kalau mereka boleh mendapat berkat, engkau juga akan berkelimpahan 100 kali lipat. Amin. Kalau hari ini kau rasa rugi, ingat belakang hari Yesus bagi engkau yang berlipat kali ganda. Ayub pernah ditinggalkan istri, pernah ditinggalkan anak, istrinya ceraikan dia, anaknya hidup berfoya-foya. Ayub tetap setia pada Allah, berdoa setiap hari belasan tahun dengan kurap-kurapnya. Akhir hidup Ayub, dia diberkati beratus-ratus kali lipat, lebih kaya daripada yang sebelumnya. Dia ruginya kehilangan istri, dia rugi kehilangan anak, dia sayang, dicintai, dia bagi hartanya sama anak-anaknya. Akhirnya anaknya hidup tidak takut akan Tuhan, maka akhirnya akan terjadi waktu mereka tengah pesta-pesta, bangunan yang tempat mereka berpesta runtuh, mati semua anak Ayub. Istri Ayub pun meninggalkan dia, cerai. Ingat, kau rasa hari ini kau rugi, kau siap. Setuju? Baik, pikir baik-baik hari ini. Kalau kau merasa rugi, kau silakan. Tapi
kerugian yang kau alami hari ini akan dibayar oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, engkau sudah lunas dibayar. Jadi, apapun yang kau rasa hari ini kau rugi, ingat balik pengakuanmu di hadapan Tuhan. Kau merasa pekerjaanmu hari ini kau rugi, tidak dapat kerja hari ini, karena waktu kalau kerja di camp hari ini triple ya saudara, double kalau hari minggu, triple double. Bapak nih manajer satu, bapak ini tahu undang-undang bayar gaji lebih kalau hari minggu atau Sabtu, ya. Jadi double bayarnya. Mungkin kalau dia 30 dibayar 60, kalau dia 70 dibayar 140. Ya, itu kalau inilah dunia menawarkan kau supaya kau jangan pergi gereja, supaya kau jangan pergi beribadah. Tapi hari ini saya mengatakan kepada saudara, hari ini kau merasakan rugi karena cewekmu tinggalkan engkau, dia sudah ada pacar yang lain, biarlah dia. Kalau kau rasa dia suka ditinggalkan karena cewekmu tuh sudah ada pasangan yang baru, bukan kau yang rugi, dia yang rugi. Karena kau wanita yang setia, dan kau laki-laki yang setia. Kalau hari ini suamimu memutuskan aku mau ceraikan kau dengan talak 15, ada talak 15. Saudara, itu undang-undang baru ya, semua buat. Ya. Kalau hari ini suami berkata dengan engkau, saya mau tinggalkan kau, cerailah kita. Dan dia berkeras hatimu ceraikan engkau, saya katakan engkau tidak rugi, dia yang rugi. Tapi kalau engkau orang yang percaya, ingat Tuhan Yesus, dan engkau berkata aku mau ceraikan engkau yang bodoh, karena engkau tidak setia pada janji Yesus. Apa yang disampaikan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi hari ini kalau kau aktif ke gereja, tapi kau masih ingin sangat-sangat bercerai, lelaki itu tidak rugi, engkau yang rugi, dan kebodohanmu Bapak. Jadi boleh pikir baik-baik. Kerugian itu memang menyakitkan. Jika bila kau ikut Tuhan, semuanya menjadi indah pada waktunya. Amin. Menjadi indah pada waktunya. Jadi saudara, hari ini jadilah seperti wanita ini yang merasa rugi bagi dunia. Rugilah dia. Ya, punya uang mahal, kecantikannya dia sudah lepas, hidup Tuhan sudah dia. Tapi bagi Tuhan, ini yang sangat terbaik. Amin. Mulai hari ini cuma Tuhan saya mengajar kepada kita. Kalau ada sesuatu yang berharga bagimu, kau rasa itu rugi, biarkan. Amin. Kau rasa itu sangat penting, biarkan. Kau rasa itu sangat, memang inilah satu-satunya yang saya ada. Kalau Tuhan minta, bagi. Bukan sejak hartamu, masamu. Amin. Masamu, tenagamu, hatimu yang Tuhan minta. Dan saya berharap jemaat mulai membuka pikiran. Kita bukan lagi jemaat yang minum susu setiap hari. Amin. Kita bukan jemaat yang hari-hari dibagi susu yang sedang-sedang. Sudah waktunya jemaat harus menjadi bayi umur 1 tahun. Mulai makan nasi. Bila kau sudah mulai makan nasi, kau akan ada punya energi yang baru. Betul? Baby kalau makan bubur sampai umurnya 10 tahun, giginya pun tidak tumbuh. Saudara, bubur saja dia makan. Dia tidak boleh berkembang. Tapi bila dia hanya makan susu saja, dia mungkin tidak merasuk dengan bagusnya. Tapi dia bila ada tambahan baik lain, ada nutrien yang baru, protein yang baru, karbohidrat yang baru, mungkin dia akan menjadi lebih besar, mungkin lebih kuat. Jadi kita bukanlah jemaat yang minum susu lagi. Ini jemaat protein. Saya mau jemaat protein ini semakin hari semakin luar biasa di mata Tuhan. Setuju katakan amin. Amin. Semakin hari semakin hebat, semakin hari semakin luar biasa. Ikut Tuhan. Jangan kalau khotbah tersinggung, khotbah merasa bersalah, ini pastor menyinggung saya. Bukan saya singgung kamu, saudara. Ini Roh Kudus yang singgung kamu.
Waktu saya berkorban, saya juga disinggung. Dosa saya sebentar lagi. Ingat saya sentuh dosa saya tersinggung oleh Tuhan. Karena saya pernah buat dosa itu. Saya bersyukur, saya sudah lepas. Tapi bila saya diingatkan kembali, saya bodoh. Ya? Inilah saya. Saya dipermalukan dengan firman saya sendiri. Tapi saya percaya, bila saya ditegur, saya akan semakin hari semakin kuat melayani Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Hari ini, saudara, saya tahu ada banyak jemaat-jemaat yang risau tentang COVID. Hari ini saya mau kita berdoa khusus untuk COVID ini. Risauan kita kadang-kadang ya membatasi iman kita. Ya. Hari ini ada banyak gelombang-gelombang baru dalam COVID ini. India semakin lama semakin teruk. India, Malaysia kita sabar, abau. Ya, hari ini banyak case, bahkan saya tidak tahu gelombang ini bagaimana. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi. Kita punya cara hanya melalui Yesus. Saya mau kita berdoa untuk mengucapkan berkat atas Malaysia, atas tanah kita lewat pujian ini. Mari kita akan lakukan penyembahan ini, doa kami.
nama Tuhan yang ditinggikan, biar nama Tuhan yang dimuliakan atas bumi kami di Malaysia. Kami tahu Tuhan ada banyak persoalan, ada banyak kebimbangan, lebih lagi COVID yang sedang melanda negara kami. Sampai COVID ini Tuhan sudah mulai mengatasi iman kami, sudah mulai mengatasi kepercayaan kami pada Yesus. Sampai kami melihat bahwa ini menjadi satu ketakutan, kegentaran. Tapi kami mau mengisytiharkan pada pagi ini, Yesus sebagai pemimpin besar di atas tanah kami Malaysia. Semua COVID terputus dalam nama Yesus. Semua COVID akan hancur dalam nama Yesus. Karena kami tahu, meskipun ada banyak rencana-rencana lain, vaksin yang sedang dihantar, kami tahu Tuhan itu bukan untuk memulihkan kami, itu cuma menambah imunisasi kami. Tapi kami percaya, lewat vaksin ini, darah Yesus masuk ke dalamnya. Darah Yesus menutup bungkus vaksin-vaksin ini, agar setiap orang yang mengambilnya, setiap kali orang yang menyuntik, memasukkan ke dalam tubuhnya, itu akan menjadi suatu kekebalan. Karena Yesus adalah sumber kekuatan kami. Tuhan Yesus pada saat ini, jemaat-jemaat Tuhan mungkin punya kerisauan yang berbeza-beza, punya kebimbangan yang berlain-lain. Tapi biarlah Tuhan, mungkin kami merasa kerugian bila kami melepaskan sesuatu. Tapi Tuhan berkata, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Hari ini kami percaya, setiap hal yang kami lepaskan, pasti Tuhan bantu dan tolong kami. Ada sesuatu yang kami lepaskan, Tuhan pasti memberkati kami. Pastinya kami merasa itu merugikan, itu sudah tidak berarti lagi, ini sudah sangat tidak baik. Karena kalau kami lepaskan, itu akan membinasakan hidup kami. Itu Tuhan berkata, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Hari ini, jemaat Tuhan, mari lepaskan sesuatu dalam hidupmu. Baik itu nafsu, baik itu keinginan dagingmu, apakah itu matamu, apakah itu tanganmu, apakah itu hatimu, kakimu, mulutmu yang mungkin berbicara yang tidak senonoh, matamu yang melihat sesuatu yang tidak senonoh, lidahmu yang selalu berkata yang tidak baik, telingamu selalu mendengar sesuatu yang tidak baik, kakimu selalu melangkah ke jalan yang tidak benar, tanganmu selalu mengambil sesuatu yang tidak benar. Hari ini lepaskan, lepaskan. Tuhan Yesus mau melepaskan ini dari tanganmu, dari hidup kamu. Maka engkau pergi dengan selamat karena imanmu menyelamatkan engkau. Yesus bersyukur, ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang baik, Allah yang baik, hari ini sampai selama-lamanya. Dan Yesus bersyukur di doa, iman kami lepaskan sesuatu yang merugikan kami. Kami mau ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus.